Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amanda Nesa Distia dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, NIM 2105011010181 akan menampilkan kegiatan PBAKU hari pertama. Resum pertama dari materinya Ibu Prof. Dr. Umi Sumbullah, yaitu kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya mengembangkan pembelajaran sains Islam, yang mana kampus ini secara kelembagaan seperti pendidikan, pesantren untuk mengembangkan karakter ulul albab. Yang kedua, terdapat rumah tahfidz Al-Quran dan HTQ sebagai wadah bagi yang ingin melanjutkan hafalan Al-Quran. Yang ketiga, perpustakaan UIN Malang menyediakan berbagai e-book, e-jurnal, dan lain sebagainya sebagai pendukung dalam melakukan riset, jurnal, maupun menambah pengetahuan. Perpustakaan ini bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu, kampus UIN Malang juga mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab, Mandarin, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Selain itu juga, kampus ini sebagai rumah moderasi beragama di mana mahasiswanya dibentuk karakternya menjadi jati diri yang kuat, cinta budaya dan negara, hingga menjadi aset negara di masa depan sesuai dengan tema PBAKU tahun ini, yaitu mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Resum kedua yang dibawakan dari materinya Ibu Dr. Haji Ilvi Nurdiana, bidang AUPK. Adapun 3 ciri pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin yang dapat melaksanakan tanggung jawab atas kehidupannya, tanggung jawab atas pekerjaannya. Yang kedua adalah pemimpin yang tidak mudah diprovokasi dan memprovokasi. Jadi seorang pemimpin harus tahu apa yang akan dilakukan untuk beberapa tahun ke depan dan memiliki suatu wawasan yang luas juga sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Lalu, pemimpin yang dapat membuka pintu orang lain. Maksudnya di sini, pemimpin tersebut dapat membantu orang tersebut untuk menggapai sesuatu yang belum direalisasikannya atau yang belum digapai. Yang terakhir adalah pemimpin yang mampu membawa alma maternya dengan prestasi baik secara nasional maupun internasional. Untuk mencapainya harus melalui prestasi regional terlebih dahulu. Setelah itu, kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga meraih beberapa sertifikasi, antara lain pengelola terbaik BLU PTKIN, peringkat 3 PTKIN, sistem manajemen, perpustakaan unggul berakreditasi A, dan top 10 Islamic University. Kampus UIN Maliki Malang memiliki beberapa keunggulan, seperti adanya fasilitas Al-Jami'ah yang wajib diikuti oleh mahasiswa baru selama 1 tahun, pusat bahasa pembelajaran bahasa asing, dan bahasa Inggris selama setahun juga di Mahat. Dengan adanya program Mahat ini diharapkan bagi mahasiswa baru untuk pembentukan karakter dan juga masalah harga UKT sebanding dengan program yang
dilaksanakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Besaran UKT tergantung pada beberapa aspek seperti indeks universitas, akreditasi prodi, kemahalan wilayah, pendapatan orang tua, dan tabungan orang tua, dan juga jumlah anggota keluarga. Begitu. Sekian. Resum hari kedua, materi pertama dari Dema dan Sema. Dema UIN Malang sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai pengkoordinir pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di bidang universitas. Sema UIN Malang adalah lembaga legislatif yang ada di tataran universitas yang memiliki fungsi untuk mengkoordinir Dema, UKM, dan HMJ. Fungsinya Senat ini bertujuan untuk menjembatani mahasiswa dalam menyalurkan aspirasi. Jadinya kalau mahasiswa ingin menyalurkan aspirasi atau menanyakan tentang kendala-kendala bisa melalui Sema UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Materi kedua tentang UKM yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terdapat beberapa macam UKM, diantaranya yang pertama adalah Resimen Satuan 811 Wira Cakti Yuda. Terdapat dua macam resimen, yaitu Wira Cakti Yuda dan Mahasurya. Bedanya kalau Mahasurya itu seprovinsi Jawa Timur, kalau Wira Cakti Yuda ini milik Resimen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. UIN ini resimennya memiliki arti 811, angka 8-nya itu adalah nomor Kodam Brawijaya, angka 11 adalah nomor urut seprovinsi Jawa Timur. Wira Cakti Yuda sendiri memiliki arti yaitu prajurit sakti, tahan segala bentuk halangan dan tantangan dalam menjalankan tugas. Organisasi ini termasuk semi militer yang dikembangkan oleh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terdapat beberapa prestasi, diantaranya adalah juara 2 cerdas cermat se-Jawa Timur dan juara 3 lempar pisau pionir 9 se-PTKIN nasional, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua adalah UKM Pramuka Dewi Chandrawulan. Bergerak di bidang kepramukaan, namun untuk mahasiswa baru ada kegiatan seperti welcome party jika mengikuti UKM ini. Selain itu ada kegiatan pemangku adat, Dewan Kehormatan Pandega, dan lain-lainnya. Yang ketiga tentang KSR PMI. KSR ini berada di bawah PMI dan dirintis sejak tahun 1990 oleh Bapak Zainal Abidin dan Bapak Mustafa, yang saat itu menduduki jabatan sebagai SEMA pada November 1990. Sebutan KSR yang kita kenal pada masa SMA yaitu PMR, dan jika di kuliahan itu disebut dengan KSR. KSR ini memiliki kegiatan seperti kegiatan donor darah dan berbagai kegiatan lainnya. Yang keempat, PSM GGB diresmikan pada tahun 2015. Kurang lebih 6 tahun, PSM GGB berupaya untuk mengembangkan bakat dan minat anggota pada paduan suara dan organisasinya. Divisi Kepelatihan Pengurus Pengembangan Bakat dan Ekspresi pada bidang paduan suara, Divisi Pengeratan Anggota seperti keluarga, Divisi Humas Bertanggung Jawab antar kerukunan UKM dan univ lain, Divisi Kewirausahaan bertugas untuk mensupport dana saat ada lomba-lomba atau event yang akan dilaksanakan. Divisi Inventaris bertanggung jawab pada perangkat pendukung paduan suara. Terdapat beberapa perolehan prestasi seperti silver medal di mix kategori,
dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu seni religius, bergerak di bidang seni musik religius. Di era pandemi ini, UKM ini masih tetap produktif, melakukan beberapa kegiatan seperti qasidah, sholawat, qiraah, kaligrafi, dan lainnya. UKM ini bertujuan untuk agar mahasiswa yang mengikuti UKM ini memiliki jiwa agamis, kreatif, dinamis, dan kritis. Yang keenam tentang teater. UKM ini berdiri sejak 1986, tepatnya pada tanggal 18 Agustus kemarin, dan sudah berdiri selama 35 tahun. Bergerak di bidang seni rupa, tari, sastra, dan seni musik. Bedanya, jika seni musik di teater ini tidak seperti di seni religius. Karena di seni religius itu musik yang digunakan adalah musik religius, begitu. Yang ketujuh tentang Mapalatur Sina. UKM ini bergerak di bidang pecinta alam seperti memanjat tebing, naik gunung, relawan, dan isu-isu kemanusiaan. Serta biasanya jika ada kegiatan di luar kampus, melakukan olahraga yang ekstrim seperti panjat tebing, arung jeram, seperti begitu. Dan selanjutnya adalah Unior. Unior ini bergerak di bidang olahraga. Ada beberapa olahraga yaitu seperti sepak bola, voli, bulu tangkis, basket, tenis meja, sepak takraw, dan catur, dan tenis meja. Setelah melakukan latihan rutin, biasanya dilakukan sparring antar universitas, lain juga. Selanjutnya adalah Kopma. UKM ini yang bergerak di bidang koperasi di bawah naungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terdapat beberapa kegiatan, salah satunya adalah LSO, yaitu lembaga yang mewadahi jika ada mahasiswa yang memiliki bakat di bidang kewirausahaan. Pelatihan dasar sebelum masuk ke UKM ini adalah dengan mengikuti Diksar. Selanjutnya adalah Komus. Komus ini bergerak di bidang musik, berdiri pada tanggal 1999 dan terdapat beberapa departemen, diantaranya Event Organization, Departemen Studio, Music Management, Departemen Multimedia, Public Relation, dan Departemen Social Development. Selanjutnya adalah Taekwondo. UKM ini melakukan latihan online di era pandemi. Terdapat beberapa agenda tahunan yaitu Kejurprov, namun hanya lingkup internal UKM UIN Malang saja saat ini. Tidak hanya indoor, biasanya Taekwondo ini melakukan latihan di outdoor seperti di pantai dan lain-lainnya. Sebelum menjadi anggota Taekwondo ini dilaksanakan diklat terlebih dahulu untuk anggota baru. Selanjutnya adalah Jepret. Adalah UKM ini bergerak di bidang fotografi, biasanya melakukan event hunting besar. Kegiatan sebelum bergabung yaitu dengan melakukan diklat. Selanjutnya ada Simfoni FM, yaitu salah satu UKM dilatih sebagai pembawa siaran di radio. Hasil dari Simfoni FM bisa diakses melalui media seperti di Spotify, SoundCloud. Dikarenakan sekarang pandemi, event lomba diadakan secara online seperti podcast, voice over yang baru-baru ini dilaksanakan. Selanjutnya adalah LKP2M, yaitu UKM ini berpusat pada kajian, penelitian, dan pengembangan sebagai implementasi perguruan tinggi untuk memacu mahasiswanya yang memiliki kredibilitas menghasilkan beberapa buku jurnal dan hasil riset. UAPM, yaitu UKM yang memiliki produk seperti koran, tempel, majalah yang isinya tidak hanya di dalam kampus namun bisa diakses di luar kampus.
Materi ketiga dari Bapak M. Hasanuddin Wahid, anggota DPR RI, tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Alumni UIN diharapkan dapat di mana saja, dapat menguasai IT dan ilmu agama, serta pengetahuan umum, juga pengusaha sukses, profesor muda yang memiliki ilmu keagamaan yang hebat sehingga dikenal oleh khalayak. Beliau juga berpesan, vaksinasi dipercepat agar menjadi herd immunity sekitar 70%. Dan kita disuruh disiplin program kesehatan agar mengurangi dampak tertularnya COVID-19. Kesadaran masyarakat juga harus dibangun karena tidak seluruh masyarakat paham akan pentingnya prokes. Karena kurangnya informasi terhadap vaksin juga begitu, usaha yang dilakukan belum disebut sempurna. Efek pandemi ini sangat banyak, yaitu seperti melemahnya ekonomi. Indonesia berupaya untuk menaikkan ekonomi kembali untuk mengatasi dari dampak COVID-19 ini. Selain itu juga efeknya yaitu hilangnya pekerjaan, sekolah melalui online, dan banyak hal-hal yang berdampak pada sekolah online, yaitu salah satunya adalah orang tua tidak sanggup mengajari anaknya untuk sekolah online secara virtual karena terkendala dalam biaya, terkendala dalam kuota, dan terkendala dalam pengetahuan informasi. Mahasiswa baru diharapkan bisa berkolaborasi dalam bidang teknologi 4.0. Jika kalian mau menguasai dunia, maka kuasai teknologi. Materi terakhir dari Bapak Dr. Andes Haji Basri selaku dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tentang moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Islam masuk ke Indonesia masuk melalui jalur berdagang, dan mereka menyebarkan dakwah-dakwah agama melalui berdagang. Beliau mengatakan bahwa buku sejarah Islam di sekolah menengah maupun dasar seharusnya orientasinya diubah karena ada bentangan yang begitu lebar tentang intelektual, dan banyaknya juga buku yang sekarang itu mengajarkan kekerasan. Maka dari itu agar pembaca memiliki rasa bangga, harus orientasinya diubah karena isu-isu global juga bisa mempengaruhi modernisasi. Sekian dari resume materi hari 1 dan 2. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.